Dokter spesialis anak tidak hanya menyembuhkan atau misalnya mengobati anak yang sakit, tapi sebenarnya kita mau maintain bagaimana supaya seorang anak bisa tumbuh berkembang secara optimal gitu. Punya seperti bagan pemantauan, misalnya usia 3 bulan anak ini harusnya sudah bisa apa, usia 6 bulan anaknya harus sudah bisa apa gitu. Ya, jadi sekarang masalah di anak Indonesia itu stunting. Jadi perawakan pendek kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia ya. Kita menganjurkan untuk tinggi lemak, tinggi protein. Gimana yang jawabnya? Jadi kalau untuk menjadi dokter itu bukan lahan untuk mencari uang. Jadi kalau misalnya pengen uang banyak, gak mungkin tuh jadi dokter itu. Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wainingtyas dalam podcast sukses bersama YBHK. Nah, di podcast episode ke-95 ini kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang diambil dari core value YBHK, yaitu adalah kedisiplinan. Nah, di sini aku udah gak sendiri nih, aku sudah ada narasumber. Hai Kak. Halo. Boleh dikenalin dulu namanya siapa? Saya Erni Yanto, dokter spesialis anak. Saya lulusan sebenarnya TK, SD, SMP di Tarsisius 2. Terakhir berarti SMP Tarsisius 2 itu angkatan 2006. 2003 berarti, lulus 2006. Iya. Wow, sudah cukup lumayan lama ya. Iya. Nah, boleh diceritain gak sih ya, kenapa kok dari TK, SD, SMP nih milihnya di Tarsisius 2 gitu? Kenapa gak pindah-pindah? Soalnya satu, lokasi rumah ya deket banget dari sini. Jadi dulu kalau ke sekolah tuh jalan kaki aja tuh nyampe gitu. Terus yang kedua adalah mungkin ya karena Tarsisius 2 sendiri waktu saya sekolah itu udah punya nama, udah mempunyai lulusan yang berprestasi dengan berkualitas gitu. Jadi ya udahlah ngapain pindah-pindah gitu. Gitu. Terus selama sekolah juga ya nyaman-nyaman aja gitu, nggak ada masalah, lingkungannya oke, guru-gurunya oke gitu. Nah, ini yang aku mau tanya ini Kak, pengalaman apa yang Kakak alami selama di Tarsisius 2 nih? Boleh dari segi sama teman, boleh dari segi sama guru-guru nih. Mungkin kalau yang berkesan sih waktu di SMP Tarsisius 2 ya. Jadi di sini guru-gurunya baik banget. Jadi bener-bener yang aku merasa kan kita kalau lagi fase masa remaja itu tuh kayak udah mulai rebellious gitu ya. Tapi di sini tuh guru-gurunya tuh kayak mengayomi banget. Jadi kayak nggak hanya mengajar gitu, tapi bener-bener kita tuh kayak sebagai teman dibantu, tidak hanya dalam bidang pelajaran tapi secara sosial gitu ya. Kayak mungkin juga didukung kalau misalnya ada prestasi yang di luar pelajaran akademik gitu. Oh, berarti secara non akademik pun juga dibantu betul. Dan diapresiasi ya. Iya, Kak? betul. Oke, nah itu kan dari sisi sama guru nih Kak. Kalau dari sisi sama temen nih. Kalau sama temen kebetulan ya teman-teman aku tuh dari TK, SD sama SMP tuh bareng semua di Tarsisius 2 gitu. Jadi tuh kayak ya udah deket banget ya teman-teman. Jadi anggota kelompoknya ya udah kenal baik gitu dari SD, SMP gitu ya. Terutama kalau dari SD ke SMP tuh biasanya nggak ada perubahan banyak. Paling ada teman-teman baru dikit yang masuk gitu kan. Jadi udah tahu banget lah kayak maksudnya lingkungannya gimana, sifatnya gimana, udah oke banget gitu. Oh, berarti adaptasinya sama teman barunya tuh gak terlalu yang gimana-gimana iya, gitu betul. Ya Kak. Oke, nah Tarsisius 2 kan itu sekolah swasta nih Kak. Sekolah swasta kan terkenal dengan kedisiplinannya. Nah, boleh diceritain gak sih Kak, kedisiplinan apa yang Tarsisius 2 terapkan ini yang Kakak tuh masih inget sampai sekarang? Kalau kedisiplinan itu pasti seragam sekolah ya. Dulu tuh inget banget kalau seragam sekolah rok itu gak boleh pendek gitu kan, ngelebihin di atas lutut tuh gak boleh pasti di ini. Terus habis itu kalau sekolah tuh yang harus rapi perangkatnya, aku inget banget kalau kita hari Kamis tuh kan pakai baju kotak-kotak tuh, itu harus ada lencananya. Kalau ketinggalan wah udah deh pasti dimarahin gitu. Itu sih kayak aku inget banget kalau soal perlengkapan atribut sekolah gitu. Oh, karena lencananya nggak ke bawah aja bisa diomelin ya? Iya betul. Terus kita pasti harus beli gitu saat itu juga dan dipakai gitu. Oke. Berarti udah punya berapa lencana nih Kak di rumah? Waduh, gak tahu deh udah berapa. Pasti setiap lupa beli gitu. Oke. Nah, tadi kan aku sudah nanya-nanya tentang masa sekolah nih Kak. Sekarang aku mau nanya tentang pekerjaan Kakak sekarang. Boleh dijelasin lagi gak sih Kak secara lebih detail? Tadi kan Kakak sudah menjelaskan bahwa Kakak adalah seorang dokter spesialis anak. Nah,
boleh dijelasin gak sih Kak, dokter spesialis anak ini ngapain nih Kak? Jadi kalau aku ini dokter spesialis anak baru lulus, jadi aku sekarang masih dalam proses ngurus-ngurus surat untuk izin gitu. Pada prinsipnya dokter spesialis anak itu mungkin orang akan mikir, oh cuman ngurus anak-anak aja gitu kan. Sebenarnya kita sendiri kalau belajar itu nggak hanya belajar anak yang sakit, tapi kita juga belajar anak yang sehat. Makanya kalau kita belajar itu kita bilangnya bukan ilmu penyakit anak, kayak mungkin ilmu penyakit dalam atau ilmu penyakit jiwa gitu kan. Tapi kita bilang ilmu kesehatan anak. Jadi tugas kita sebagai dokter anak itu untuk tidak hanya menyembuhkan atau misalnya mengobati anak yang sakit, tapi sebenarnya kita mau maintain bagaimana supaya seorang anak bisa tumbuh berkembang secara optimal gitu. Oke. Nah, kalau dokter anak itu mengurusi anak dari umur berapa sampai berapa sih Kak? Kita mengurus anak itu dari ketika anak lahir sampai sebenarnya batasnya itu usia 18 tahun. Untuk anak, jadi remaja itu masih masuk dalam kategori anak gitu. Mungkin orang kadang suka salah kaprah gitu kan, gitu. Oke. Nah, aku mau nanya nih Kak. Tadi kan Kakak bilang belajar juga untuk anak yang sehat. Nah, belajar untuk anak yang sehat nih maksudnya gimana nih Kak? Kalau anak yang sakit kan kita tahu nih kayak, oh dia flu, oh dia apa, dia apa. Kalau belajar untuk anak yang sehat nih gimana Kak? Jadi kita belajar anak yang sehat itu satu, kita mencegah dia untuk sakit dari dengan memberikan imunisasi, vaksinasi gitu kan. Terus selain itu ya mengajarkan perilaku sehat lah kepada orang tuanya itu. Kemudian yang kedua adalah kita mempelajari tumbuh kembang anak yang normal, mungkin dari bayi sampai usia remaja itu. Jadi bagaimana misalnya nih dari bayi, sebenarnya benernya tuh bayi itu boleh nggak langsung duduk, boleh nggak langsung berdiri gitu, boleh nggak langsung merangkak gitu. Jadi memang semuanya itu ada tahap-tahapannya itu. Jadi kita sebagai dokter spesialis anak itu sebenarnya pengen supaya ya anak itu sehat, bukan anak tuh sakit buat nyari kita, enggak. Jadi kita sebenarnya pengen kita bisa memantau perkembangan anak gitu, yang sehat terutamanya gitu. Oke, nah sorry ya Kak, kan kita tahu nih bahwa nggak semua anak nih sempurna nih, baik secara badan atau secara betul. Apa ya disebutnya kayak semisal sorry cacat otak segala macam. Nah itu bisa tahu anak ini nih berkebutuhan khusus tuh dari umur berapa sih Kak sebenarnya? Sebenarnya itu beda-beda ya. Jadi misalnya untuk Down syndrome mungkin kita sebenarnya sudah tahu dari lahir misalnya. Atau mungkin sekarang yang lagi sering tuh ADHD atau autisme itu sebenarnya udah ada batasan-batasan usia. Misalnya usia umur di bawah 5 tahun atau perilaku-perilaku mental kejiwaan lainnya gitu. Atau mungkin secara kognitif. Nah makanya itu di situ fungsi dokter spesialis anak. Jadi kita itu sebenarnya punya seperti bagan pemantauan. Misalnya usia 3 bulan anak ini harusnya sudah bisa apa. Usia 6 bulan anaknya harus sudah bisa apa gitu. Jadi itulah fungsi dokter spesialis anak untuk mengetahui tumbuh kembang anak supaya dia bisa bertumbuh kembang sesuai potensi genetiknya gitu sebenarnya. Oke, berarti kalau semisal anaknya itu tidak sesuai dengan, maksudnya kayak nggak 11-12 dengan bagian yang dokter anak punya itu, berarti orang kayak warning sign gitu. Oke, orang tuanya harus lebih apa ya, lebih berhati-hati gitu ya kan. Oke, nah ada nggak sih Kak yang orang tua nih yang mungkin dia tuh awalnya nggak aware, terus sampai umur berapa dia baru sadar nih, oh ternyata anakku nih mungkin terlambat bicara, ya itu dan segala macam. Nah itu gimana nih respon dari dokter sendiri? Ya jadi itu sering banget ya. Jadi kalau kita di tempat praktek ketemu yang dalam tanda kutip, apalagi sekarang orang tua yang sudah banyak bekerja, jadi anak dititipkan dalam pengasuh sehingga terlambat mengetahui. Oleh sebab itu sebenarnya pemerintah itu sudah bagus banget ya menurut saya. Jadi dia sudah bikin yang namanya buku KIA, buku warna pink itu, yang sebenarnya dibagikan kepada setiap ibu yang melahirkan. Nah di situ tuh sebenarnya udah dikasih tahu step-step anak usia 3 bulan harus sudah bisa apa, anak usia 6 bulan harus bisa apa. Jadi harusnya orang tua itu mungkin harus kita lebih aware kan ya. Jadi tentang pentingnya buku KIA itu, jadi mereka bisa baca gitu. Jadi mereka tahu, oh ini kok anak saya ada yang kurang nih, udah harus dibawa ke dokter spesialis anak gitu. Oh gitu. Karena kan kalau anak bayi kan dia nggak bisa ngomong ya kan. Jadi saya butuhnya apa gitu. Bahkan yang sebenarnya tahu kan orang tuanya dibandingkan kita yang setiap dalam tanda kutip 24 jam nih bersama si bayi gitu. Oke. Nah masalah-masalah apa sih Kak, atau mungkin penyakit-penyakit apa sih yang biasanya anak-anak nih sering alamin gitu, yang dokter sering jumpain nih, penyakit-penyakitnya apa nih Kak? Kalau penyakit sih bervariasi ya. Mungkin
mungkin sebelum saya sekolah dokter anak aja saya pikir anak tuh apa sih? Cuma sakitnya flu, diare gitu kan ya kita taunya ya. Tapi sebenarnya kalau kita dalami lebih lagi ya di rumah sakit besar itu banyak misalnya mungkin yang kita nggak pernah tahu. Misalnya contohnya penyakit ginjal sampai anak harus cuci darah gitu. Kan mungkin kita nggak pernah dengar ya. Atau mungkin kanker yang sampai anak harus kemoterapi juga ada. Penyakit jantung bawaan itu juga ada. Jadi sebenarnya luas banget kalau kita bilang penyakit anak yang ditemui gitu ya. Ya maksudnya ya jangan sampai seperti itu, tapi ya kita harus aware sebenarnya banyak banget penyakit anak yang mungkin dipikir orang oh cuman orang dewasa aja nih yang kena gitu sebenarnya, tapi enggak gitu. Oke, nah ada bedanya nggak Kak waktu penyembuhannya? Maksudnya kayak semisal nih, apakah anak kecil penyembuhannya itu lebih cepat daripada orang dewasa atau enggak Kak? Kalau dibilang sih tergantung penyakit ya untuk penyembuhan ya. Tapi kalau misalnya anak itu sebenarnya bisa dibilang imunnya itu dia lebih kurang, terutama pada bayi-bayi atau bayi-bayi yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus kayak misalnya prematur gitu ya, lahir kurang bulan, atau bayi-bayi yang misalnya kurang berat badannya gitu. Memang ada kondisi-kondisi khusus di mana bayi-bayi tertentu tuh sistem imunnya lebih rendah. Tapi kalau misalnya anak biasanya tuh sistem imunnya sudah terbentuk dengan baik, sebenarnya hampir sama dengan orang dewasa gitu. Oke. Nah, udah mulai melenceng jauh nih Kak. Aku belum nanya nih. Apa namanya? Lulusannya dari mana sih Kak? Waktu dokter umum sama dokter spesialis nih, lulusan dari mana nih Kak? Aku lulusan S1 kedokteran umum itu dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Jakarta. Kemudian lulusan spesialis anak dari Universitas Diponegoro di Semarang. Oke. Nah dari dokter umum dan dokter spesialis nih Kak, kalau digabung, ini kuliahnya berapa tahun sih Kak? Total kuliah dokter umum itu 6 tahun ya. Gak kayak SD kan. Terus kerja dulu ya, habis itu baru kita ambil spesialis itu 4 tahun. SMP tambah tahun. Ya total 10 tahun ya. Bosen ya sih Kak awalnya? Bosen ya, maksudnya bukan bosen ya. Jadi menurut saya apa yang saya belajar itu harus saya suka gitu loh. Jadi karena saya suka mungkin bukan bosennya, tapi mungkin lebih ke capeknya ya. Capek baik beban fisik maupun mental gitu ya. Yang harus jaga malam, terus harus yang kayak kita kuat ya. Mungkin 24 jam gak bobok, mungkin besoknya masih lanjut kerja terus ya nggak bobok lagi gitu. Itu sih yang lebih capeknya gitu. Tapi selama kita enjoy ya udah gitu. Oke, karena kakak udah seneng nih jadi dokter gitu kan. Jadi kayak ya udahlah mau ngapain aja ayo gitu. Nah tadi kan kakak bilang tuh istirahatnya pasti kurang segala macam. Nah gimana caranya kakak bisa menjaga badan yang kakak ini tetap sehat gitu? Sebenarnya sih kalau dibilang kehidupan dokter itu tidak sehat menurut saya. Jadi kalau selama kita sekolah itu ya makan gak teratur, tidur juga kurang ya, terus kemudian gak ada tuh namanya olahraga rutin gitu, gak ada ya. Jadi ya sebenarnya pinter-pinternya kita sih, maksudnya untuk memaksimalkan waktu yang ada untuk istirahat, ya sambil ya aktivitas fisik sedikit-sedikit lah. Oke, gitu. Ternyata dokter juga sama kayak manusia lain. Jadi kalau jaga malam nyarinya makan Indomie gitu kan. Karena kalau malam dingin enaknya makan Indomie. Sama sebenarnya. Oke. Nah kakak kan masuk ke kuliah kedokteran nih otomatis. Nah dulunya syarat untuk masuk ke kuliah kedokteran tuh apa Kak? Sebenarnya sih yang pertama mungkin yang harus jalur IPA ya, itu satu. Terus yang lainnya sih mungkin menyesuaikan aja, kita punya tes masuk ya, tergantung universitas yang diinginkan gitu. Misalnya universitas pemerintah ya kita ikut SNMPTN gitu dulu zamannya ya. Terus kalau misalnya universitas swasta ya ikut jalur masuknya, itu aja sih. Oke, itu kan kalau untuk dokter umum nih Kak. Kalau syarat untuk masuk ke spesialis khususnya spesialis anak nih, kakak harus apa nih? Kalau syarat biasanya sih yang pertama diutamakan udah bekerja ya, setidaknya udah ada pengalaman klinis lah gitu kan, kita udah praktek gitu. Terus yang lainnya sih mungkin tetap sama ya, kita ikut tes masuk. Kemudian mungkin ada bahasa Inggris yang kompetensinya harus berapa dengan nilai TOEFL berapa gitu. Dan mungkin sudah didukung dengan beberapa pelatihan, misalnya untuk pelatihan menolong bayi baru lahir atau pelatihan gawat darurat anak gitu. Itu aja sih. Wow, ternyata banyak dari saya speechless sih sebenarnya. Sudah kuliahnya lama, banyak sekali apa namanya tes-tesnya gitu ya Mas. Betul. Wow. Nah kakak kan bekerja
walaupun Mas baru lulus dari spesialis anak, tapi kan kakak sudah mention bahwa kakak dulu kemarin itu sudah sempat bekerja secara klinis di rumah sakit. Nah, kakak kan bertemu dengan otomatis orang-orang yang sakit, yang butuh pertolongannya dokter. Tantangannya sendiri untuk ke pasiennya ini apa nih Kak? Mungkin satu tingkat pendidikan orang Indonesia masih sebenarnya cukup kurang ya mengenai kesehatan anak. Jadi terkadang yang kita ketemui di lapangan anak sudah sakit cukup berat dalam tanda kutip sehingga pertolongannya agak terlambat gitu. Jadi karena awareness orang tua itu masih kurang tentang mungkin ini anak kok kayaknya sesek nih, kayaknya kok enggak ya, ntar dulu deh gitu. Atau ini batuk pilek dikit demam gak apa-apa lah gitu. Tapi ternyata anaknya sudah sampai radang paru misalnya seperti itu. Jadi ya itu mungkin ya tugas kita juga ya sebagai tenaga kesehatan untuk seharusnya memberikan pendidikan atau pengetahuan yang lebih banyak kepada orang tua gitu sih. Oke. Itu kan kalau ke pasiennya sendiri Kak. Kalau ke orang tuanya gimana nih Kak? Apakah orang tuanya tuh ada yang komplain nih, harusnya dokter begini ya jelas, gitu. Nah itu gimana nih Kak? Ya kalau orang tua yang komplain sih pasti ada ya, karena ya satu itu tingkat pendidikan yang masih kurang gitu. Mungkin mereka nggak ngerti gitu. Misalnya kok anak saya harus sampai cuci darah, apa itu gitu misalnya. Kok kayak orang dewasa aja gitu kan. Ya itu sebenarnya ya tugas kita untuk memberikan pengetahuan tentang penyakit anaknya yang bagaimana, terapi yang harus diberikan seperti apa. Terus juga mungkin kita sebenarnya menjelaskan juga kadang-kadang prognosis. Jadi kedepannya anak ini akan seperti apa, sembuh atau tidak, ada kecacatan atau tidak. Nah itu yang memang ya komunikasi yang baik lah dan efektif kepada orang tua yang harusnya membantu mereka untuk memahami penyakit anaknya itu. Oke, nah tadi kakak juga mention bahwa pendidikan mungkin orang tua zaman sekarang tuh agak rendah gitu. Nah betul. Gimana cara kakak itu menanggapi hal tersebut? Apakah maksudnya kayak semisal ketika ada orang tua dengan pendidikan rendah marah nih anaknya harusnya gini. Nah gimana caranya kakak nih untuk tetap stay calm, tetap kayak oke, aku akan menjelaskan ini dengan baik bla bla bla. Itu gimana sih Kak? Biasanya kan kalau orang emosi kitanya juga ikut capek emosi gitu ya. Ikut emosi. Nah, sebagai dokter kan kita enggak boleh yang kayak balik emosi gitu kan. Nah, betul. Gimana nih Kak caranya tetap bisa menjelaskan dengan baik? Jadi itu sebenarnya enggak ada maksudnya kita gimana gitu enggak, tapi sebenarnya kita tetap fokus aja, kita mau nolong pasien ini gitu, kita mau menolong anak ini. Jadi mau orang tuanya bagaimanapun ya tetap kita harus berikan penjelasan. Mereka emosional ya wajar, itu anak mereka gitu. Mungkin kita kalau di posisi mereka sebagai anak kita yang sedih begini kan kita maksudnya tetap pasti marah gitu. Jadi kita mungkin ya harus memposisikan diri sebagai orang tua. Jadi kita harus bersikap empati sambil menjelaskan, ini loh Pak, Bu, anaknya seperti ini, seperti itu dengan ini. Kalau memang misalnya kondisi belum mendukung ya biarkan mereka berpikir dulu, dikasih waktu gitu. Jadi bukan kitanya yang malah ikut emosi, biasanya hasilnya malah lebih jelek gitu. Seperti itu sih. Oke. Nah, tadi kan pengalaman-pengalaman yang sedikit kurang enak ya, karena kan menanggapi orang tua yang marah gitu kan. Nah sekarang pengalaman-pengalaman menarik apa nih Kak yang kakak alami ketika dengan pasiennya dulu deh? Kalau pengalaman menarik pasti seneng ya kalau misalnya ada anak yang sembuh gitu dan maksudnya progresnya itu benar-benar kelihatan, yang misalnya awalnya nggak bisa apa-apa terus jadi bisa apa-apa, itu kan senang ya kita ya. Jadi itu membuat kita termotivasi untuk semakin belajar lebih banyak itu untuk menyembuhkan anak-anak itu sih. Oke, itu kan dari segi anaknya nih Kak. Ada gak pengalaman menarik bersama orang tuanya nih? Kalau orang tua mungkin ya ada sih. Jadi maksudnya kayak melihat anaknya baik, sembuh, dia bilang terima kasih ya dok udah dibantu gitu, terima kasih dok. Dulu kadang rasanya terenyuh banget, udahlah lupain aja yang kemarin-kemarin mungkin udah dimarahin gitu ya. Tapi rasanya tuh seneng banget lah kalau kita bisa membantu anak itu, baik mungkin dari anaknya sendiri dan juga dari orang tuanya gitu. Oke, berarti cuma ucapan terima kasih dok anak saya sembuh itu udah melted banget ya. Betul. Jadi kita nggak perlu tuh mungkin dikasih kado atau apa enggak. Kita kan ucapan terima kasih udah seneng banget gitu. Oke, nah kita kan tahu kalau kedokteran tuh kuliahnya cukup lama, apalagi mengambil spesialis. Nah, apakah menjadi dokter nih peluangnya itu masih bagus untuk masa depan gak Kak? Karena kan kita tahu nih sekarang semua universitas, ya gak semua sih, kayak kebanyakan universitas mereka sudah ada kuliah kedokteran. Banyak sekali juga anak-anak baru nih atau remaja-remaja kayak aku masuk ke kedokteran. Otomatis besok kan lulusannya juga akan banyak tuh kedokteran, seorang dokter. Nah, apakah menjadi dokter itu tetap menjadi
pekerjaan yang bagus untuk masa depan? Gimana yang jawabnya? Jadi kalau untuk menjadi dokter itu bukan lahan untuk mencari uang. Jadi kalau misalnya pengen uang banyak, gak mungkin tuh jadi dokter. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya dokter masih dibutuhkan atau tidak, masih. Jadi mungkin kita bilang, oh kok banyak banget ya FK ya, Fakultas Kedokteran di Indonesia ya, dokter umumnya pasti banyak dong. Berarti nanti kurang lapangan kerja. Enggak. Jadi sebenarnya kita Indonesia sendiri masih membutuhkan dokter. Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain, perbandingan dokter dengan jumlah penduduk itu masih kurang. Misalnya di luar negeri ya, saya lupa berapa, misalnya 1:5. Jadi satu orang dokter tuh megang 5 orang penduduk. Tapi mungkin kalau di Indonesia sendiri 1:1000 gitu. Jadi masih banyak gitu. Apalagi dokter spesialis. Dan problemnya juga adalah pemerataan dokter spesialis juga masih sangat kurang. Jadi mungkin hanya terpusat di kota-kota besar. Kalau misalnya di kota-kota terpencil atau daerah-daerah terpencil itu masih sangat kurang dokter spesialisnya. Jadi kalau dibilang untuk job masa depan pasti ada lapangan kerjanya, tapi untuk cari money tidak gitu, karena tidak sebesar itu yang didapatkan dibandingkan yang dikeluarkan sebenarnya. Kok jadi curcol ya? Gitu. Jadi kalau mau cari uang bukan di kedokteran, betul. Tapi kalau mencari rasa puas menolong orang lain, iya, boleh betul. Dicoba di kedokteran ya. Iya betul. Nah Kak, aku juga sekali lagi aku mau nanya nih, bedanya dokter umum biasa dengan dokter spesialisnya apa sih Kak? Kalau dokter umum itu sebenarnya posisi yang penting ya menurut saya di di kesehatan. Jadi dia itu sebagai first liner. Jadi dia adalah orang yang akan menerima pertama kali pasien itu. Dia yang menentukan pasien ini harus kemana, ke spesialis mana. Sedangkan kalau dokter spesialis itu dia akan lebih spesialistik. Jadi misalnya penyakit saraf atau penyakit anak itu kan dia akan menguasai lebih dibandingkan dokter umum. Tapi dokter umum itu adalah first line, dia yang menentukan ini pasiennya harus kemana, harus diarahkan kemana gitu. Jadi sebenarnya dokter umum dengan dokter spesialis itu sebenarnya sama ya Kak tugasnya. Iya, nggak beda. Iya, cuma nggak ada bedanya. Jadi kalau orang-orang menganggap bahwa kamu sama dokter umum nggak mau sama ini orang gitu, salah sekali. Nah, aku jadi inget, pernah gak sih Kak mengalami perasaan seperti itu waktu Kakak masih menjadi dokter umum? Kayak yang dianggap dokter umum doang nih. Ya gitu. pasti ada. Jadi mungkin mungkin di tanggapan orang-orang awam ya, itu masih dokter umum, cuma dokter umum doang, nggak mau, aku maunya langsung dokter spesialis, ada gitu ya. Tapi tetap aja kita tetap sebagai first liner gitu loh. Kalau kita ke rumah sakit yang jaga igd siapa? Dokter umum, bukan dokter spesialis gitu kan. Jadi ya semuanya punya porsinya masing-masing, semuanya penting gitu. Jadi nggak ada yang satu lebih rendah atau lebih tinggi, nggak ada. Jadi ya rata aja gitu, semua punya porsinya masing-masing. Betul. Aku mau nanya lagi nih Kak, di zamanku kecil itu tuh aku selalu mendengar istilah 4 sehat 5 sempurna nih. Nah zaman sekarang nih masih dibutuhin gak sih Kak 4 sehat 5 sempurna nih? Jadi bukan masih dibutuhin apa enggak, tapi kita lebih sudah memperbaiki ya. Jadi sekarang masalah di anak Indonesia itu stunting. Jadi perawakan pendek kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia ya. Jadi itu disebabkan karena nutrisi yang kurang. Jadi oleh sebab itu pemerintah itu udah mencanangkan kalau untuk makanan anak Indonesia dari dokter spesialis anak juga kita menganjurkan untuk tinggi lemak, tinggi protein. Jadi yang kita utamakan lemak dan protein. Kalau dulu kan mungkin karbohidratnya yang banyak, lemaknya sedikit, protein sedikit gitu. Tapi sekarang nggak, kita lebih memang karbohidrat perlu, tapi kita lebih tinggi lemak, tinggi protein, termasuk susunya itu. Jadi makanya kalau sekarang kita lihat kalau dokter anak nih, kalau misalnya bawa anaknya suruh makannya, oh ya nasi dicampur margarin gitu, nasi goreng, mie goreng, telur goreng gitu ya. Beda sama yang dulu. Pokoknya harus ada protein, buah-buahan, sayur. Malah buah-buahan dan sayur itu secukupnya saja. Gitu. Jadi itu yang kita lebih anjurkan kepada anak-anak sekarang untuk mencegah stunting gitu. Karena ya bisa dilihat sekarang anak-anak zaman sekarang memang pendek-pendek ya Kak. Pendek-pendek karena rata-ratanya gitu ya. itu pendek gitu. Jadi kalau mereka melihat teman sebayanya yang
tinggi sekali itu mereka kayak heran gitu. Kenapa kok bisa tinggi sekali gitu. Padahal seharusnya mereka bisa tuh ada di tinggi seperti itu ya sebenarnya. Karena stunting itu tidak hanya secara fisik aja, tapi dia juga mempengaruhi perkembangan otak. Itu loh masalahnya. Jadi mungkin kepintarannya, nanti IQ-nya itu semua berpengaruh. Jadi dalam golden period selama anak-anak itu makanya kita harus penuhi nutrisinya gitu. Itu sih. Oke, berarti yang paling penting adalah tinggi lemak dan tinggi protein gitu. Nah, yang terakhir nih Kak, pesan untuk generasi muda zaman sekarang, khususnya untuk sobat-sobat di BHK nih apa Kak? Mungkin satu yang saya pegang gini, kalau sukses itu belum tentu bikin kamu bahagia. Tapi kebahagiaan itu bisa bikin kamu sukses. Jadi kamu harus bahagia, harus suka apa yang kamu kerjakan, maka kamu akan sukses. Itu sih. Oke. Pokoknya kuncinya adalah bahagia, kuncinya adalah suka dengan apa yang kamu jalani sekarang gitu ya kan. Iya, karena kalau udah suka pasti ngejalaninnya enjoy. Enak, betul. Oke, terima kasih sekali Kak sudah datang ke podcast ini. Iya, terima kasih juga sudah diundang. Sama-sama, banyak sekali pengetahuan baru nih bahwa ternyata dokter spesialis butuh waktu yang lama nih untuk selesai kuliahnya. Iya, betul. Kesan-pesannya untuk dokter anak gitu. Nah, terima kasih buat sobat-sobat di BHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuningtyas dan Ernianto. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye.